saya mau nanya, kalau kamu udah punya anak, atau kalaupun kamu belum punya anak, saya mau tanya ini. Kalau misalnya kamu udah punya anak, kamu bisa langsung jawab, ini adalah untuk anakmu. Kalau kamu belum punya anak, kamu bisa jawab ini kalau nanti kamu udah punya anak. Karena pertanyaan ini sekali lagi, untuk anakmu. Pertanyaannya adalah, kamu ingin anakmu atau anak-anakmu nantinya sama kayanya kayak kamu atau lebih kaya daripada kamu? Kamu ingin anak-anakmu sama pencapaian hidupnya seperti dirimu atau lebih sukses dalam apapun yang mereka inginkan? Nah, kalau kamu menjawab, saya mau anak saya tidak lebih kaya daripada saya. Kalau kamu menjawab, saya mau anak saya tidak lebih sukses daripada saya. Oke, selamat. Anda nggak perlu nonton video ini lagi. Cari video yang lain yang sesuai dengan mindset Anda dan saya doakan itu tercapai. Jadi saya doakan apapun yang Anda inginkan tercapai. Oke, tapi kalau kamu menjawab, saya mau anak saya lebih kaya dan lebih sukses daripada saya sekarang. Saya mau nanti kalau saya punya anak lebih sukses, lebih kaya, lebih hebat, lebih pintar, dan lebih bisa tercapai semua cita-citanya daripada saya. Nonton video ini sampai habis, karena saya akan ajarkan apa bedanya yang diajarkan oleh orang tua kaya kepada anak-anak mereka dan orang tua yang menengah dan miskin kepada anak-anaknya. Dan mungkin nanti di sini kamu akan bisa relate. Oh, bener juga, saya diajarinnya seperti ini. Berarti orang tua saya, ya kamu isi sendiri. Apakah orang tuamu orang kaya, orang menengah, orang miskin, atau orang tuamu ingin kamu kaya atau tidak ingin kamu kaya? Kamu bisa jawab sendiri nantinya. Nah, saya akan share di sini khususnya adalah untuk finansial. Sekali lagi, untuk finansial artinya lebih kaya, lebih sukses secara bisnis, lebih sukses secara finansial. Saya nggak ngajar, oh saya ingin anak saya lebih spiritual. Nah, itu nanti ilmunya di video yang lain, di channel yang lain saja. Oke, nah, jadi gini, ada satu pelajaran yang saya amati, yang benar-benar saya amati, yang diajarkan oleh orang tua yang kaya, yang sukses kepada anak-anaknya sedari mereka kecil. Jadi gini, kalau sekarang kamu masih tinggal sama orang tua, makan malam coba amati. Kalau kamu udah nggak tinggal sama orang tua, misalnya kamu udah ngekos atau kamu udah berkeluarga, next time kamu pulang ke rumah, coba amati. Atau kalau kamu udah berkeluarga, udah punya anak, nanti pada saat makan malam, kamu amati. Coba angkat topik soal uang. Coba bahas topik soal uang. Soal uang, soal investasi, soal saham, soal ekonomi. Coba diangkat soal berapa income-nya, berapa uang di rekening, coba dibahas. Bagaimana rasanya? Apakah nyaman? Ataukah ini dianggap sebagai pembicaraan yang tabu? Ngomongin uang tabu, padahal uangnya uang milik bersama, uang keluarga. Nah, coba dilihat. Yang saya amati, orang-orang kaya, orang-orang yang konglomerat, yang super kaya, mereka membahas keuangan di meja makan. Tentu saja mereka ngebahas uang, ngebahas bisnis, ngebahas investasi, itu dengan atmosfer yang sangat ceria, yang sangat positif. Mereka bicara tentang peluang, mereka bicara tentang opportunity yang ada, mereka bicara tentang bagaimana baiknya investasi mereka, dan mereka juga merencanakan. Ini punya duit taruh mana? Ini punya duit taruh mana? Oh, ini duitnya kurang, gimana caranya? Apa silakan. Itu semuanya dibahas. Jadi, satu pelajaran terpenting. Ini pelajaran pertama yang sangat penting. Kalau kamu ingin anak-anakmu, misalnya kamu ngerasa, hidup gua misalnya udah umur 50, udah 40, dan merasa, ya udahlah, apalagi sih yang mau dicapai, toh anak-anak juga udah ada segala macamnya. Dan kamu ingin anak-anakmu menjadi orang yang jauh lebih baik secara finansial, coba lakukan ini di meja makan. Coba mulai bahas uang dengan mereka. Tapi bukan bahasnya gini ya, uang adalah akar kejahatan. Oh, jangan kayak gitu bahasnya. Bahasnya adalah gini, misal kamu lagi sama anak gitu kan. Nah, kalau misalnya kamu punya uang, kamu akan pakai buat apa?
Misalnya dia bilang, oh saya mau liburan, saya mau beli handphone baru. Nah di sana kamu bisa arahkan anakmu. Nah daripada beli handphone, daripada liburan, kenapa nggak diinvestasikan dulu? Kenapa nggak coba kamu pelajari, ambil kelas saham, ambil kelas properti, beli buku tentang investasi misalnya, coba invest layar ke atas. Pembicaraan-pembicaraan seperti itu sangat lumrah terjadi di meja makan orang kaya. Lalu kemudian mungkin ada yang berpikir, tapi saya makan aja susah, saya cuma bekerja sebagai tukang parkir, apa yang mau diomongin? Nah, itu kan Anda. Anaknya kan beda. Anggap aja Anda punya anak, masih belum paham tentang uang, di sanalah peran sebagai orang tua sangat penting untuk mengarahkan supaya pemahaman anak-anak Anda tentang uang itu menjadi jauh lebih baik dan jauh lebih positif tentang uang, supaya mereka punya ide yang baik tentang uang, sehingga mereka merasa, wah ternyata uang ini adalah sangat menyenangkan, diomongin enak, apalagi ketika diterima jauh lebih enak. Ini yang harusnya ditanamkan oleh orang tua sedari anaknya kecil. Misalnya gini, contoh, kalau di rumah saya nih, saya punya anak kecil-kecil, saya udah ajarkan dari mereka kecil, dari mereka masih usia 3 tahun. Saya suruh misalnya pagi-pagi, ayo beresin kamarnya, ayo benerin spraynya, ayo beresin mainannya. Ketika mereka sudah membereskan mainannya, mereka udah bekerja, udah bantu cuci piring dan segala macam, saya akan kasih mereka uang. Saya kasih uang. Ketika saya kasih uang, saya ajarkan, ini uang mau dipakai buat apa? Dulu mereka kan bilang buat beli somai, buat beli es krim. Tapi kemudian saya arahkan, ini uang untuk beli properti, ditabung buat beli properti. Nanti propertinya ngasih passive income-nya baru untuk beli mainan, beli somai, beli robot, beli boneka, terserah. Tapi emang anak kecil di bawah 5 tahun ngerti nggak ngerti, it's okay, doesn't matter. Mereka ngerti, mereka nggak ngerti, itu akan masuk ke bawah sadarnya. Di saatnya nanti mereka udah bisa menghasilkan uang, mereka akan ingat, oh dulu papanya ngajarin, punya uang harus dibeliin properti, harus diinvestasi. Akan tertrigger kembali karena ingatan itu akan ada dalam bawah sadar mereka. Nanti hasil dari propertinya dapat passive income, baru boleh buat jajan. Nah, permasalahannya, omongan-omongan seperti ini itu sangat jarang sekali terjadi di kalangan kelas menengah dan kelas miskin. Kelas bawah, menengah sangat jarang. Di golongan kelas atas itu sering sekali terjadi. Saya perhatikan, sangat sering sekali dibahas. Untuk di kalangan orang-orang kaya ini dibahas. Tapi kalau untuk kelas menengah, orang sama kelas miskin jarang sekali, bahkan hampir nggak pernah, bahkan dilarang dibahas di meja makan. Udah makan, gak usah ngomongin uang. Seolah-olah uang itu adalah hal yang tabu, hal yang tidak baik, hal yang harus dijauhi. Sehingga tidak heran ketika misalnya nanti anaknya besar, maka yang terjadi adalah ya mereka udah males, mereka nggak tertarik lagi dengan yang namanya uang. Mereka takut, mereka nggak suka, mereka nggak ngerti. Nah paling bahaya kan kalau nggak ngerti. Mereka nggak ngerti, punya uang diapain? Akhirnya apa yang terjadi? Punya uang, terakhir teman-teman, punya uang staycation, jalan-jalan, healing ke Bali, melukat di Ubud dan segala macamnya, ganti handphone baru. Saya punya handphone, ini yang saya pakai ngerekam ini handphone saya beli tahun 2019, sekarang tahun 2025. Saya udah pakai handphone ini yang saya pakai ngerekam ini selama 6 tahun, saya nggak pernah ganti handphone. Saya nggak pernah ganti handphone. Kenapa? Karena income saya tahu income saya adalah untuk diinvestasikan. Hasil investasinya baru untuk beli barang-barang yang sifatnya konsumtif. Saya sukanya jalan-jalan, saya jalan-jalan. Saya sukanya ikut seminar, saya ikut seminar. Seperti itu. Jadi penting sekali omongan-omongan seperti ini itu hadir, diajarkan. Bukan diajarin artinya kita mengajarkan bagaimana strategi investasi, nggak perlu. Kita cukup mengajarkan kepada anak-anak dari mereka sangat kecil bahwa penting sekali bisa mengelola uang. Pesan saya kepada anak saya sesimpel adalah kalau punya uang diinvestasi. Kebetulan bapaknya pemain properti ya, saya bilang investasi properti. Kalau kamu mau ngajarin
masukin saham, masukin Bitcoin, silakan. Intinya diinvestasikan, dapat passive income-nya dipakai buat belanja. Sesimpel itu. Jadi ini adalah satu hal yang sangat jarang, tapi sebenarnya sangat penting. Karena bayangin, satu keluarga mulai mengubah percakapan mereka di meja makan. Mereka mulai tidak menabuhkan pembahasan tentang uang di meja makan dengan anak-anak mereka. Percaya sama saya, ketika mereka nanti mulai berkembang, mereka mulai tumbuh, mereka mulai tamat sekolah, mulai nyari kerja, mulai dapat uang secara mandiri, itu akan ada dalam bawah sadar mereka. Oh, kalau punya uang langsung dijajarin kayaknya nggak enak. Harus diinvest dulu. Terserah, nanti zaman mereka besar mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, mungkin udah beda tuh zamannya. Orang udah nggak main properti mungkin, tapi apapun itu, yang ditanamkan adalah punya uang harus diinvestasi. Punya uang ditabung, lalu kemudian tabungannya untuk beli aset. Asetnya lah yang kemudian ngebayar biaya hidup mereka. Ini yang harus ditanamkan. Sekali lagi, tanamkan jangan ketika anak berumur 25 tahun. Percuma, otaknya udah bebel tuh. Udah kemakan sama medsos influencer yang isinya flexing. Udah ngelihat temennya, wah udah repot, itu udah repot. Tapi kalau masih umur 3 tahun, bahkan 2 tahun, bahkan 1 tahun sekalipun, it's okay. Mereka udah paham. Hanya saja mereka nggak ngerti, tapi mereka bisa menangkap apa yang orang tuanya sampaikan kepada mereka. 3 tahun langsung praktek, 4 tahun, 5 tahun langsung praktek. Ajarin mereka kalau mereka dapat uang, harus diinvestasikan. Mau investasi apapun terserah. Ditabung lalu kemudian diinvestasikan. Ketika nanti anaknya udah umur 5, 6, 7 mereka udah ngerti belanja, biasakan ajarkan mereka belanja. Ajarkan mereka gimana caranya belanja yang benar. Gimana caranya mereka merencanakan keuangan bulanan. Ajarin mereka. Pelajaran kedua, pelajaran pertama ajarin mereka terima uang, investasi, beli aset, belanja. Pelajaran kedua, penting sekali ngajarin mereka belanja. Belanja itu bukan sekedar datang ke supermarket beli, bukan. Belanja maksudnya di awal bulan bikin budgeting. Oke. Sekarang uangnya udah real nih. Misalnya bapaknya pulang bawa gaji, ibunya pulang bawa gaji misalnya. Lalu kemudian ada kebutuhan bulanan. Misalnya gaji total digabung 10 juta contoh ya. Kebutuhan bulanan misalnya belanja belanja bulanan ke supermarket atau ke pasar 3 juta misalnya, contoh aja. Nah, ajarin anak-anak mulai ngebudget. Oke anak-anak, kita punya uang 10 juta dari gaji mama papa. Kebutuhan bulanan kita berapa ya? Nah, dihitung. Ini kakak makannya berapa sehari, adik makannya berapa, mama papa berapa, dikalikan sekian hari dalam sebulan. Oke, artinya kita punya budget sekian. Wah, ternyata kalau mereka ngitung-ngitung, wah 5 juta, oh kok mahal sekali ya, apa yang bisa dikurangi, sampai akhirnya sampai di 3 juta. Ketika 3 juta udah ada, ambil uang 3 juta, kasih ke anak Anda, belanja bareng-bareng. Oke nak, sekarang kita mau belanja, budgetnya 3 juta, oke? Nah, kalau belanja 3 juta tuh caranya begini. Atau misalnya belanjanya mingguan, berarti kan 750.000 tuh per minggu. Belanja 750.000 yang kita beli sesuai dengan budget itu seperti ini. Dagingnya ini, ayamnya ini, ikan, telur, sayurnya ini. Lalu kemudian untuk cuci piring ini, untuk cuci bahas semuanya. Baru kemudian belanja sampai akhirnya mereka mengerti. Oh, begini caranya belanja yang benar. Oh, gini caranya budgeting yang benar. Sehingga nanti di kemudian hari ketika mereka udah kerja, mereka dapat gaji, mereka ngerti budgeting yang pertama itu adalah sesuatu yang kembali kepada ketika mereka masih bayi. Budget untuk investasi. Dapat duit. Oke, gaji pertama buat orang tua itu keren, dahsyat, itu mulia sekali. Gaji kedua dan seterusnya. Nah, ini coba lebih diatur supaya diri sendiri juga bisa hidup. Udah mulai belajar budgeting untuk investasi. Jadi misalnya dapat gaji 5 juta misalnya, atau 10 juta gajinya. Udah mulai 50-50, 50% adalah untuk investasi, 50% adalah untuk kebutuhan hidup. Dari 50% untuk kebutuhan hidup, lalu kemudian dibagi lagi per minggunya spending berapa, termasuk tempat tinggal dan segala macamnya. Dan di sana ketika mereka udah mengerti pentingnya berinvestasi di awal, mereka udah nggak silau lagi sama temen-temennya.
Wah, temennya tiap minggu karena gajian, sama-sama gajian, temennya tiap minggu ganti handphone, temennya tiap minggu ganti motor, temennya tiap minggu staycation, healing, melukat ke Ubud. Udah nggak silau, karena mereka udah ngerti uang yang ada ini hanya cukup untuk investasi dan untuk biaya hidup. Mereka udah paham di sana. Itu penting sekali. Dan penting ini dilakukan bukan ketika mereka udah kerja, udah gajian, telat. Yang benar adalah diajarin dari mereka kecil. Meskipun bapak ibunya hanya seorang petani misalnya, it's okay, nggak apa-apa, tetap ilmu ini harus diajarkan. Yang penting adalah menyampaikan pesan pertama, money is not evil. Uang itu bukan kejahatan. Uang ini adalah alat. Sekali lagi, uang adalah alat yang harus digunakan. Jangan sampai uang ini sebagai alat malah memperalat kita. Jangan sampai. Kita yang menguasai uang untuk mencapai goal kita. Yang kedua, harus mulai diajarkan kepada anak-anak, mereka harus berinvestasi dari kecil. Dari umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Mereka harus diajarin gimana caranya budgeting dan spending yang benar. Baru kemudian nanti ketika mereka udah lebih gede lagi, udah diajarin gimana caranya belanja. Itu kan udah umur 5 tahun, 6 tahun udah belajar tuh caranya belanja tuh. Umur belasan tahun baru mereka belajar tentang skill-skill yang bisa menguasai income yang besar. High income skill. High income skill itu udah diajarin dari ketika paling lambat SMA udah belajar itu. Kalau perlu SMP, SD udah belajar high income skill. Belajar public speaking, belajar jualan, belajar digital marketing. Anak-anak sekarang itu udah terekspos media sosial dari kecil. Hati-hati. Kalau disalahgunakan, mereka akan jadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dunia digital. Kan banyak sekali kasus-kasusnya sekarang. Nah, ini menyedihkan sebetulnya. Tapi kalau kita udah arahkan dari awal, itu sebenarnya enak banget. Kenapa enggak? Mereka terekspos dengan media sosial, tapi kita arahkan ke hal yang baik. Jadi nggak apa-apa mereka lama di medsos, tapi di medsosnya mereka jualan. Nggak apa-apa mereka internet lama, tapi mereka di internet jualan, bangun bisnis. It's okay, nggak apa-apa. Jadi mulai umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun itu udah mulai diajarin sama yang namanya high income skill. Belajar public speaking, belajar digital marketing, belajar social media marketing, belajar content marketing. Sekarang anak-anak kecil udah pada bikin konten. Kenapa enggak belajar bikin konten untuk jualan sehingga dapat duit. Begitu mereka dapat duit, langsung mereka ngerti, oh begitu mereka dapat duit, langsung dibudget setengahnya untuk investasi, setengahnya untuk biaya hidup. Hasil dari investasi untuk jajan. Nah, kan itu asik banget. Harusnya seperti itu. Makanya saya share di sini karena menurut saya kalau misalnya ada orang tua yang merasa udahlah hidup saya gini-gini aja, paling tidak anaknya harus jauh lebih sukses. Anaknya harus jauh lebih maju. Dari kecil dikasih pemahaman, dikasih ide, dikasih ilmu yang akan mereka bawa sampai nanti mereka punya anak, mereka punya cucu, dan ini akan menjadi amal jariah sepanjang zaman. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.